Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis kualitatif dan kuantitatif organofosfat dalam darah. Kami yang pertama Dinda Wita, yang kedua Galuh Sari, yang ketiga Rizky Milinia Agatha, yang keempat saya sendiri Zulfikar. Next. Organofosfat. Organofosfat adalah jenis pestisida yang banyak digunakan di dunia. Penggunaan organofosfat secara besar-besaran di sektor pertanian akan berakibat pada kesehatan petani itu sendiri. Penggunaan organofosfat sering tidak profesional, terutama bila terjadi serangan hama atau setelah hujan. Zat neurotoksin yang terkandung dalam organofosfat dapat menyebabkan munculnya sindrom neurologis khas yang berdasarkan onsetnya. Dibagi menjadi 3 jenis tahapan yang berbeda, yaitu krisis koligenekrik akut, gejala peraliran, dan polineuropati tertunda. Next. Keracunan organofosfat. Keracunan organofosfat dapat terjadi melalui kulit, mata, mulut jika tertelan, dan hidung jika terhirup dengan dosis berlebih. Keracunan organofosfat melalui kulit terjadi jika zat ini berbentuk cairan dan tumpah di kulit atau melalui pakaian yang terpapar organofosfat. Gas dan partikel semprotan yang sangat halus, kurang dari 10 mikron, dan dapat masuk ke paru, sedangkan partikel yang lebih besar, kurang dari 50 mikron, akan menempel di selaput lendir atau kerongkongan. Keracunan melalui saluran pencernaan dapat terjadi karena makanan terpapar organofosfat atau jika zat ini terbawa angin masuk ke mulut. Gejala keracunan. Gejala keracunan organofosfat akan timbul dalam waktu 6-12 jam setelah paparan. Gejalanya bervariasi dari yang ringan hingga kematian. Gejala awal adalah ruam dan iritasi pada kulit, mual atau rasa penuh di perut, muntah, lemas, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Gejala lanjutan seperti keluar ludah berlebihan, keluar lendir dari hidung, terutama pada keracunan melalui hidung, berkemih berlebihan, dan diare. Keringat berlebihan, air mata berlebihan, kelemahan yang disertai sesak nafas, dan akhirnya kelumpuhan otot rangka, sukar bicara, hilangnya refleks, kejang, dan koma. Alat yang dibutuhkan adalah fotometer 5010, mesin sentrifugasi, tabung vakum warna kuning, rak tabung, tabung reaksi, stopwatch, pipet otomatis 1000 mikroliter, 250 mikroliter, 20 mikroliter, yellow tip, dan blue tip. Bahan yang digunakan adalah reagen kolinesterase. Next. Pemeriksaan kolinesterase. Yang pertama, siapkan sampel serum, letakkan pada 2 tabung reaksi, lalu letakkan pada rak tabung. Yang kedua, pipet reagen pertama sebanyak 1000 mikroliter, masukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Yang ketiga, tambahkan 20 mikroliter distilled water pada tabung 1 dan 2. 4. Lalu homogenkan dan inkubasi 3 menit menggunakan stopwatch. 5. Setelah diinkubasi, tambahkan reagen 2 ke dalam tabung 1 dan 2 sebanyak 250 mikroliter. Yang keenam, lalu inkubasi lagi selama 2 menit, lalu diperiksa dengan fotometer. Berikut hasilnya. Next. Pembahasan. Kadar normal kolinesterase dalam darah laki-laki 4.620 sampai 11.500 U/L. Perempuan 3.930 sampai 1.800 U/L.
Dari hasil pada tabel penelitian yang telah dilakukan dari 5 sampel darah petani bawang merah, didapatkan hasil kadar kolinesterase sampel A 9.165,2 U per L, sampel B 10.154 U per liter, sampel C 2.835,6 U per liter, sampel D 5.281,2 U per liter, sampel E 6.862,2 U per liter. Dari kelima sampel didapatkan 1 orang yang kadar kolinesterase di bawah batas normal atau dapat dikatakan petani tersebut terpapar pestisida. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa sampel C telah menjadi petani bawang merah selama 42 tahun, sehingga tingkat terpapar pestisida semakin tinggi karena selalu melakukan penyemprotan atau kontak dengan pestisida. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.